Guru Abang Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengajarkan jin dan datang kepada beliau untuk belajar. Bayangin. Insya Allah, inilah 4 karomah Habib Lutfi yang sukar dipercaya. Didatangi rombongan jin hingga sembuhkan orang lumpuh. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya adalah seorang ulama besar di Indonesia yang dikagumi banyak orang. Kabarnya ada sejumlah karomah yang dia miliki dan jarang diketahui. Apa saja kesaktian Habib Lutfi? Cek faktanya di sini. Sifatnya yang karismatik, bersahaja, dan rendah hati membuat Habib Lutfi dihormati semua orang. Habib Lutfi adalah ulama berpengaruh asal Pekalongan yang memiliki banyak jemaah di tanah air. Selain ulama, dia juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024. Menarik untuk melihat sisi lain dari sosok ulama yang memiliki segudang ilmu agama ini. Konon, Habib Lutfi memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang terungkap ke publik. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Merangkum berbagai sumber, simak kesaktian Habib Lutfi atau karomah. Inilah 4 kesaktian Habib Lutfi yang sukar dipercaya. Yang pertama, didatangi rombongan jin. Salah satu karomah Habib Lutfi adalah didatangi rombongan jin. Sahabat 99 melansir portal brebes-pikiran-rakyat.com. Hal itu dia sampaikan dalam sebuah acara keagamaan di depan ribuan jamaah. Kabarnya, Habib Lutfi pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia biasa. Dia pernah didatangi rombongan jin dari Arsrok. Saat tengah berdiam diri, konon kedatangan jin dari Arsrok memang tidak sembarangan dan hanya orang tertentu yang mengalaminya. Rupanya rombongan jin dari Arsrok itu untuk meminta ijazah dari sang Habib. Ada maksud apa kiai-kiai ini datang sini? Tanya Habib Lutfi. Kami datang ke sini untuk meminta ijazah langsung dari Habib, katanya. Kalian itu makhluk yang hebat, bisa terbang dan menembus langit. Kenapa kok malah minta ijazah sama saya? Mendengar jawaban rendah hati itu, bangsa jin pun kebingungan dan menerima pernyataan Habib dengan tulus. Meski demikian, tidak begitu jelas kelanjutan kisah ini sesungguhnya. Yang kedua, menghadapi dukun sakti. Kesaktian Habib Lutfi adalah mampu menghadapi dukun sakti mandraguna. Melansir mantra sukabumipikiranrakyat.com, kabarnya hal ini bermula saat para dukun penasaran dengan kesaktian Habib Lutfi bin Yahya. Para dukun pun menantang Habib Lutfi untuk mengambil keris di hadapannya. Namun Habib Lutfi menolak dan mempertanyakan maksud serta tujuan mereka. Menuruti kemauan para dukun itu, Habib Lutfi lantas menyapu keris yang katanya tak bisa diambil sembarangan. Kok bisa hanya dengan menyapu saja? Walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris tersebut, kata seorang dukun. Habib Lutfi pun kemudian mengambil sehelai rambut dan meminta dukun itu mengambilnya. Atas karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satupun dukun yang bisa mengambil sehelai rambut tipis tersebut. Yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh. Karomah atau kesaktian Habib Lutfi lainnya adalah menyembuhkan seseorang lumpuh karena kecelakaan di Cipularang. Hal ini dialami oleh muridnya bernama Muhammad Samsuri yang mengalami retak tulang sehingga harus menggunakan kursi roda. Samsuri pun datang ke rumah Habib asal Pekalongan ini meminta doa. Habib Lutfi bertanya, apa yang akan dilakukan jika dia sembuh? Samsuri pun menjawab bahwa dia ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja. Namun Habib Lutfi mengatakan bahwa dia tak mungkin sembuh dan harus menggunakan kursi roda selamanya. Singkat kata, Samsuri bermimpi didatangi Habib Munzir Al-Musawa yang rebahan di sampingnya. Habib Munzir memberikan lembar jadwal majelis MR atau majelis Rasulullah sambil berbisik, bilang pada Habib Lutfi bin Yahya bahwa kamu ikut saya di Jakarta. Samsuri lantas menemui Habib Lutfi bin Yahya dan berkata bahwa dia akan ke Jakarta membantu dakwah Habib Munzir. Samsuri juga menceritakan soal mimpinya pada Habib Lutfi. Habib Lutfi kemudian memeluk Samsuri dan berkata bahwa dia akan sembuh serta bisa pergi ke Jakarta. Habib Lutfi pun mengusap kaki Samsuri dengan air dan tak beberapa lama dia bisa kembali berjalan. Yang keempat, menundukkan kambing. Kesaktian Habib Lutfi terakhir adalah saat beliau menundukkan kambing dengan satu sentuhan. Hal ini diceritakan oleh seorang saksi bernama Bapak Abidin. Awalnya seorang bernama Mbah Jufri ditugaskan untuk mengambil kambing untuk disembelih. Namun kambing itu rupanya sangat sulit untuk dikendalikan. Melihat itu Habib Lutfi tertawa sambil berkata, "Wedus gue ngormati Kanjeng Nabi kok melayu. Kambing untuk menghormati Nabi kok malah kabur." Tak lama kambing itu malah mendekat dan menjatuhkan diri di hadapan Habib.
Kemudian kambing itu disembelih sendiri oleh Habib tanpa bantuan orang. Itulah karomah atau empat kesaktian Habib Lutfi bin Yahya. Meski demikian, kamu boleh mempercayai atau tidak terhadap kisah-kisah tersebut. Ya, sebagai ulama besar, Habib Lutfi tetap dihormati dan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.